Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Alallah, SHMM, selaku Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab, BAMAG. Yang terhormat kepada Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari, MPD. Yang terhormat kepada Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia, Ibu Makfiratul Hamdiah, MPD. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah studi fikih, Ibu Yaneti Ulfa, MPDI, dan orang tua yang selalu mendoakan kami beserta teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Sofita dari Studi Tadris Bahasa Indonesia semester 2 Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep tentang toharoh dan sholat. Pengertian toharoh. Toharoh dilihat dari segi pengertiannya memiliki dua arti, yaitu menurut lugah bahasa dan syara istilah. Toharoh menurut bahasa adalah bersih dan murni dari berbagai macam kotoran, baik yang bersifat hasyah, tampak, atau maknawiyah tersembunyi. Sedangkan toharoh menurut istilah syara terdapat beberapa penafsiran, diantaranya adalah sebuah perbuatan yang dapat memperbolehkan sholat. Perbuatan yang dimaksud adalah wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Selanjutnya, macam-macam toharoh. Ada beberapa macam toharoh bersuci atau bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Toharoh bersuci dari hadas. Hadas secara bahasa adalah peristiwa. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang dapat disucikan dengan berwudu atau tayamum pada keadaan tertentu. Seseorang dapat disebut berhadas kecil apabila mengalami keadaan-keadaan seperti keluar sesuatu pada dua jalan atau lubang, yaitu kubul dan dubur, seperti buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Dan juga hilang akal seperti mabuk, gila, pingsan, dan tidur. Yang kedua, hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang dapat disucikan dengan mandi junub atau mandi besar. Akan tetapi, jika tidak ada air atau sebab tertentu dapat diganti dengan tayamum. Keadaan yang dapat menyebabkan seseorang berhadas besar seperti berikut. Contoh, keluar mani baik karena mimpi atau hal lain bagi laki-laki, haid bagi perempuan, melahirkan, yaitu darah yang keluar saat seseorang perempuan melahirkan, atau meninggal dunia kecuali bagi orang yang syahid. Selanjutnya, toharoh bersuci dari najis. Najis secara bahasa artinya kotor. Najis terbagi menjadi tiga, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mukhalladoh. Yang pertama, najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan, seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Yang kedua, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh yaitu najis sedang. Contoh najis mutawasitoh yaitu darah, nanah, bangkai binatang, air kencing, dan lain sebagainya. Untuk cara mensucikannya, contoh jika baju terkena darah, maka buang dulu darah yang menempel, bilas baju dengan air bersih hingga darahnya hilang. Bila warna atau baunya masih ada, lanjutkan membilas sampai hilang, selama masih bisa dihilangkan. Yang ketiga, najis mukhalladoh. Najis mukhalladoh adalah najis yang berat. Contoh najis mukhalladoh terdapat pada anjing dan babi. Adapun yang berasal dari anjing dan babi seperti air liur, daging, darah, air kencing, bulu kotorannya. Cara mensucikannya: pertama, basuh 7 kali tempat yang terkena najis. Yang kedua, salah satu dari 7 basuhan tersebut harus menggunakan air yang dicampur tanah. Basuhan pertama biasanya yang dicampur tanah, tapi boleh juga basuhan lainnya. Tanah yang digunakan harus suci dan tidak mengandung najis. Selanjutnya, pengertian sholat. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan dengan perkataan dan perbuatan, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatnya, memohon ampunannya, dan memperkuat hubungan spiritual. Selanjutnya, hukum sholat. Hukum sholat 5 waktu adalah wajib atas setiap orang Islam yang sudah balik dan berakal. Sholat 5 waktu adalah rukun kedua dari rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat. Hukum melaksanakan
Sholat 5 waktu yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan dalam segala kondisi, seperti dalam kondisi aman, ketakutan, sehat, sakit, di tempat tinggal, ataupun di perjalanan. Yang terakhir, keutamaan sholat. Sholat merupakan ibadah yang istimewa dalam agama Islam, baik dilihat dari perintah yang diterima oleh Nabi Muhammad secara langsung dari Tuhan maupun dimensi-dimensi yang lain. Sholat 5 waktu bagi seorang muslim yang taat harus selalu ditegakkan, karena baik dan buruknya segala amal bagi seseorang muslim sangat ditentukan dengan pengalaman sholatnya. Untuk hal itu, sebagai seorang mukmin, kita yang taat akan selalu mendirikan sholat, karena satu-satunya pendorong bagi seorang mukmin yaitu iman. Dengan demikian, sholat mempunyai kedudukan sebagai bentuk sistem ibadah yang menyadarkan dan eksistensi diri manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus sebagai proses pembentukan pribadi seseorang untuk mengembangkan fungsi dan kehilafannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.